Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mendatangi salah satu narasumber yang memiliki rahasia jamu herbal tradisional paling banyak nih teman-teman, karena dia memiliki 40 bahan alami yang memiliki khasiat luar biasa banyak banget untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yaitu diabetes, asam urat, stroke, terus lemah syahwat, ya pokoknya yang tentang kejantanan seperti itu, dan juga masih banyak lagi seperti stroke dan lain-lain. Seperti apa videonya? Tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan saya doakan buat kita semua selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, sukses dunia wal akhirat. Oke, langsung aja kita OTW ke TKP bersama channel Mr. Nazar. Saya sekarang sudah bertemu dengan Mas Edi, pemilik warung Majamu atau istrinya Majamu, yang beberapa video ke belakang kita pernah ngobrol dengan istrinya, yaitu Ibu Titi atau Majamu ya, yang kalau terkenal di Desa Borogojo. Untuk lokasinya sendiri, ini saya ada di Desa Borogojo, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Nah, ini saya datang ke sini ingin bersilaturahmi dan bertanya ke Mas Edi karena pernah mengalami sakit diabetes atau kadar gula darah tinggi, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Nah, kita mau cerita nih sama Mas Edi gimana pengalamannya dan bagaimana cara mengobati sakit diabetes tersebut. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman Mas Edi yang di video sebelumnya pernah cerita kalau berhubungan atau tempur di atas kasur gak keluar-keluar karena saking lama mainnya, dan istrinya itu kesel katanya gitu. Tapi sekarang kita fokus ke diabetes dulu, karena untuk bisa tempur di atas kasur, kuat menghadapi istri atau memberikan nafkah kepada istri, harus sehat dulu ya Mas? Iya. Iya. Nah, ini gimana sih Mas pengalamannya awal kenapa bisa terkena sakit diabetes? Ya, tadinya saya berlebihan ngedahar konsumsi yang manis-manis. Akhirnya terjadilah seperti itu. Setelah saya dicek, dikontrol kedokteran, saya mencakup sampai 220 tingginya kadar gulanya. Oh, gitu ya. Itu terkena diabetesnya pada tahun kapan, Mas? Itu sekitar tahun 2018. 2018. Akhirnya sembuh kapan, Mas? 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Sekalipun udah sembuh, tetap harus bisa dikontrol dari segi makanan dan minuman yang kita bisa ikan gitu, bisa jaga jangan sampai kadar gula teh bisa naik lagi. Oh, gitu ya. Berarti pernah mengidap diabetes sampai kadar gulanya 220 dari tahun 2018 sampai tahun 2020 barangkali ya? Iya benar. Nah, itu kok Mas bisa sembuh? Secara kan kalau diabetes itu katanya bisa bertahun-tahun dan tidak bisa disembuhkan. Nah, itu bagaimana Mas bisa kena diabetes hanya 2 tahun dan sembuh gitu, Mas? Ya, karena waktu itu karena saya dapat ini saran dari teman-teman, saya harus mengonsumsi jamu-jamu yang seperti kayak gini. Nah, ini jamu kayak gini gitu. Oh, itu
banyak banget, gede ya. Bahannya banyak atau beberapa jenis aja, Mas? Ya sebenarnya bahannya banyak. Ada Sekitar berapa tuh? ada 40-an lah. Cuman saya nggak bisa disebutin satu persatunya ini karena saking rumitnya ini bahannya. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Kira-kira untuk beberapa bahannya Mas hafal nggak tuh ada apa aja? Ada temulawak, temu putih, temu hitam, jahe merah, kulit manggis, dan yang lain-lain. Ternyata bahan-bahan yang jarang ada di warung kalau tempat saya mah, Mas. Iya. Ada temulawak, temu putih, temu hitam, ada kulit manggis katanya, dan wah, beberapa puluh bahan yang lainnya gitu ya. Itu khusus untuk diabetes, Mas? Sebenarnya bukan untuk diabetes wungkul, gitu. Bukan untuk diabetes doang. Cuman ada penyakit galinu, bangsa kayak asam urat untuk menurunkan. Gitu. Kalau untuk stroke bisa gak, Mas tuh? Kalau untuk stroke mungkin kemungkinan bisa, cuman saya belum pernah mencoba untuk yang orang stroke itu. Iya. Karena Ya, saya belum pernah mengalami. Kirain Mas mau testimoni dulu stroke dulu. Amit-amit walau alam, jangan ya Mas. Iya, cuman dari bahan-bahan itu mengandung zat untuk menyembuhkan stroke barangkali gitu ya. Stroke, hipertensi gitu misalnya. Hipertensi, Lambung mah gitu. lambung mah bisa. Apalagi ya kira-kira Mas? Untuk nafsu makan. Oh, nafsu makan. Asam urat bisa Mas? Kalau asam urat itu lain lagi itu. Iya. Itu selain itu penyakit apa aja Mas yang sekiranya bisa disembuhkan oleh penyakit ini? Kalau menurut pengalaman saya mah, karena saya menyedapnya dulu tuh menyedapnya Diabetes ya. diabetes, saya untuk mengobatin diabetes saya dulu gitu. Kalau cerita dari yang lain atau yang berpengalaman penyakit berat lain? Ya seperti kayak pegalinu, asam urat itu kalau kita sering konsumsinya mungkin bisa gitu asam urat. Asam urat. Oh, head juga bisa katanya ya? Ya, buat head, buat orang perempuan itu head. Oh, berarti pria wanita bisa mengonsumsi untuk jamu pria ini. wanita bisa. Oh iya, karena ya jelas ya dari bahannya juga jumlahnya ada 40. Teman-teman 40 bahan alami. Kalau saya sendiri nyari, waduh, repot lah kalau 40 bahan mah ya Mas. Iya. Itu Mas, kalau diabetes itu emang berpengaruh ya ke hubungan intim? Kalau diabetes itu berpengaruh untuk hubungan intim. Sangat berpengaruh. Waduh, gimana sih Mas tuh yang sebetulnya Mas? Ya karena diabetes itu untuk gairah saya udah nggak ada. Nggak gitu. ada. Nggak ada. Gitu. Rasa Bahkan barang saya pun bisa lemah gitu. Melemahkan. Tegangan listriknya lemah gitu ya. Dan hasrat ingin menapakahi batin istri juga kurang gitu ya. Kalau sekarang Mas sudah kembali normal, kuat, sehat dan bertenaga ya Mas. Alhamdulillah. Oke Mas, ini Mas lagi bikin jamunya atau gimana Mas ini? Ini lagi bikin jamunya. Boleh dilihat nggak itu isinya gimana nih? Silakan. Nah, ini teman-teman jamu 40 bahan alami dan berbagai mengobati berbagai penyakit seperti ini lagi dibikin sama Mas Edi. Ini sekitar 2 gayung tadi saya lihat, 2 gayung dimasukkan ke sana. Nah, ini tumbuh jadi 1 gayung gitu. Bisa dicoba gak Mas? Oh silakan. Silakan dicoba. Ya, ada gelasnya nggak? Aduh. Nah, ambil gelas. Nah, ini teman-teman sudah direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas, kemudian ditaruh di cangkirnya. Ini perlu disaring dulu nggak, Mas? Ya sebenarnya perlu disaring dulu, cuman karena kita ngambilnya dari atas aja bisa. Kalau mau dimasukin di botol apa itu harus disaring dulu. Saring dulu ya. Kalau ini makan langsung mendadak kita mau nyoba ya. Iya. Nah ini teman-teman rupanya seperti ini nih, warna agak kecoklatan ya, udah kecoklatan.
Kalau yang baru banget itu warna hitam ya atau gimana? Ya, yang baru Warna banget itu hitam. hitam. Ini udah 3 kali ini rebusan, jadi warnanya agak udah berubah. Boleh saya coba, Mas? Oh, silakan silakan. Wah, ini panas banget nih. Nah, ini seperti teh. Yang kita ini tidak ada dek. Kemarin tadi bumi aja di nama tuh. Dari aromanya pahit, teman-teman. Pahit. Cuman saya belum berani nyoba karena cukup panas. Mungkin ditiup dulu. Sebentar, Mas. Boleh. Nah, ini cobalah di sendok. Iya, coba pakai sendok. Nah. Waduh, pahit ya. Iya. Pahit tapi pahit herbal, teman-teman. Pahitnya pahit herbal, alami, lain ibaratnya barang-barang kimia bukan. Ini karena saya itu nggak mengandung kimia. Ini asli, Aman ya. aman dikonsumsi untuk tiap hari. Mangga. Oh, ada tuh nuhun. Wah, ini di kampung ada Mas Sorabi. Ya, gitu lah. Siap. Sekarang setiap hari mau konsumsi ya? Iya, setiap hari saya konsumsi karena saya menjaga tubuh kita jangan sampai turun lah. Terutama itu dari diabetes jangan sampai naik lagi. Dijual juga nggak Mas itu kalau setiap hari? Dijual kalau siapapun yang membutuhkan gitu. Iya. Tinggal datang aja ya. Iya. Cerita dari Majamu juga suka keliling desa-desa, suka berjualan, bahkan kalau sehari gak jualan banyak yang nanyain. Untuk banyak yang nyari gitu. Untuk cara bikinnya gimana, Mas? Ramuan ini teh dicuci dulu sebelum direbusnya dicuci. Setelah dicuci masukkan ke tempat ini. Oh. Itu dari ukuran 6 gelas jadi 3 gelas saja. Oh. Gitu. Iya. Itu kalau diminum sehari berapa kali? Itu sehari 2 kali. Berarti Pagi sama sore. Pagi sore. Sehari berarti sehari setengah lah ibaratnya ya. Iya. Besoknya ya harus merebus lagi Iya, gitu. gitu. Itu merebus laginya dengan bahan yang baru atau bisa direbus lagi? Itu bisa direbus lagi. Itu kalau saya menggunakan itu 3 kali dalam satu bungkus itu 3 kali rebusan. Oh, kesananya ganti lagi Ganti dengan lagi yang baru. Itu ada tanda-tanda basinya gak sih, Mas? Enggak ada Oh, nggak tanda-tanda ada. basinya, enggak ada. Rasanya? Rasanya itu sama, Pahit, manis, asam, lada? pahit. Oh, Rasanya pahit. pahit. Gitu. Cuman kalau udah 3 kali ke sana rasanya udah beda. Oh, jadi Kurang ya. Kalau warnanya, Mas? Kalau warna itu masih sama, cuman rasa beda gitu. Oh, warnanya hitam, merah, atau kuning, hijau, Warnanya kelabu, hitam. pink? Oh, Warna hitam. Kalau sudah zatnya udah habis, Ya, baru bening kayaknya ya? ya bening mah enggak, cuman hidang cuman enggak ada rasanya kurang. Oh, rasa kurang. Jadi nggak pahit lagi. Nah, itu teman-teman tetap aja ada batasannya gitu ya. Nah, batasannya untuk merebus itu 3 kali atau sampai tanda-tandanya rasanya yang tadinya pahit sekarang jadi hambar atau berkurang gitu, teman-teman. Wah, luar biasa ini. Kalau dibikin banyak bisa? Bisa. Kalau dibikin banyak bisa. Asal gimana, Mas? Asal dari pengolahan ini teh dari airnya. Jadi tadinya air 6 gelas jadi 3 gelas teh, sumpama mau bikin 6 gelas teh, berarti kita tinggal mengukur dari segi air. Ibaratnya tadinya 100% jadi 50%. Yeah. Anggaplah mungkin yang jelasnya kalau kita pakai 2 gayung jadi 1 gayung gitu ya. Ibaratnya kita mau bikin buat 5 kali minum dari 10 gelas air direbus menjadi 5 gelas air gitu. Oh iya. Paham lah, berarti ada perbandingannya, teman-teman. Bisa dilihatin nggak, Mas, itu bahan-bahannya kayak gimana? Oh, ini bahan-bahannya kayak gini. Nah. Oh, gini. Bisa dibalik, Mas? Oh, bisa. Oke. Kalau yang sana yang sudah dibongkar, yang mulai dibongkar nih seperti kayak gini. Nah, bahan-bahannya, nah. Ini. Itu apa aja sih, Mas?
Ya, ini sebenarnya mah seperti kulit manggis, temulawak, temu putih, temu hitam, jahe merah, dan yang lain-lainnya lagi. Cuman sudah dikeringkan ya. Sudah dikeringkan. Oh, ini ada yang warna merah banget, Mas. Itu apa ya? Nah, ini. Kalau ini kayak kayu manis ini. Oh, secang kayu manis. Kalau di sini bahasanya kayu manis, mungkin kalau orang lain bisa bilang secang ini. Oh, kalau secang mah buat ngasih warna ya? Ya. Iya, selain warna juga ada apa? Zatnya juga nih. Ya. Wah, ini bisa tebak-tebakan nih buat para pecinta jamu dimanapun berada yang mau atau mencoba beli ramuan ini bisa tebak-tebakan nih. Ini apa ya gitu ya? Iya, ini benar. jahe atau temulawak ya gitu. Ini ada dedaunan juga. Ini Mas tahu nih daun apa nih? Ya kayak kayu putih ya. Ini kayak kayu putih ini. Daun kayu putih. Iyalah soalnya apa Mas Edi tahu di sebetulnya semua bahan-bahan ini cuman ya karena ini kan banyaknya bahan gitu. bahan gitu ya. Jadi petik-petik aja gitu teman-teman karena sudah terbiasa katanya ya di rumah pada saat di Jawa ya, sehari-hari minum jamu. Itu Mas kalau minum jamu setelah atau sebelum makan sih Mas yang betul itu Mas? Yang bagus nama sebelum makan. Oh. Sebelum makan. Kalau yang punya penyakit mah gimana kalau yang dong? punya penyakit mah justru nggak jadi masalah. Justru nggak jadi masalah kalau minum itu justru untuk menutupin luka yang ada di lambung. Oh gitu ya. Oh sirakin setelah. Tapi kalau daripada khawatir mah gitu ya setelah makan aja ya. Iya. Soalnya Mas saya pernah baca nih di dokter ada yang bilang ya bagusnya setelah makan katanya. Kalau setelah makan mah kalau obat-obatan dari seperti generik, seperti obat-obatan yang mengandung kimia itu memang diharuskan untuk makan gitu. Tapi kalau ini kan alami. Ini dari bahan-bahan alami lain untuk ibarat kata seperti kayak generik kan ada bahan kimianya. Kalau ini kan asli dari alam. Nggak ada kimianya, nggak ada bahan pengawetnya, cuman hanya dikeringkan, dijemur lah biar kering supaya kalau basah teh kan cepat busuk ya. Oh ya jadi aman. Jadi kalau misalkan Mas Edi mau ngirim jauh ke luar kota bahkan ke luar negeri juga bisa ya karena dikeringkan. Ini Mas kalau ini kemarin ada yang nanya ini yang jamu kuatnya itu Mas bahan-bahannya ada Mas? Kalau nggak ada cuman ada ginseng doang, cuman itunya akar dewanya itu yang susah sebenarnya Mas. Oke lah, gak apa-apa lah next video aja ya. Video selanjutnya teman-teman kalau bahannya sudah ada kita mau meracik atau meramu jamu kuatnya Pak Edi karena mana saking hebatnya bisa kuat berapa jam sih Mas itu kenapa nggak keluar ya itu mah kan satu tergantung dari fisik saya sendiri gitu. Iya. Kalau fisiknya lagi stabil, lagi on, memang ibarat kata bisa untuk ini stamina kita memang bagus kalau lagi bagus gitu. Makanya saya setiap hari selalu minum jamu-jamu ini untuk mengepitkan fisik saya dan terutama itu untuk meredakan kadar gula, diabetes. Jangan sampai diabetes saya itu naik lagi seperti dulu. Iya benar. Jadi sebetulnya ya kalau yang namanya jamu dari satu bahan alami aja itu khasiatnya banyak banget ya. Apalagi kalau kita mengonsumsi setiap hari itu justru ke badan kita jadi kebal gitu. Kebal dari penyakit, tidak mudah kena penyakit. Soalnya Mas Edi
ini saudara kita, suka saudara kita ya. Emang saudara kita lah, Kang Deddy Mulyadi Iya. yang waktu dulu datang ke Cipendei gitu ya, ketemu sama Bapak Kaan gitu ya. Terus pernah juga main wayang di sini, ada Kang Deddy kan ya? Pernah ya, Bu? Heeh, nah itu udah 12 tahun nggak sakit karena setiap hari minum jamu. Belum juga Pak Presiden minum jamu. Oke lah, mudah-mudahan ya Mas Edi selalu sehat dan bisa banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya. Mas Edi, saya pamit undur diri. Namun ini sebelumnya saya ada sedikit rezeki buat Mas Edi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dipermudah juga setiap urusannya gitu ya. Begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.